Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto tiba di India Kamis malam waktu setempat. Nantinya pemirsa, Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri India serta akan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik India. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India, Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margarita, sejumlah pejabat dari KBRI New Delhi, serta para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di India. Prabowo juga disuguhkan oleh penampilan tarian tradisional India, serta alunan musik yang dibawakan oleh para seniman muda setempat. Sebelumnya Prabowo berangkat bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk menuntaskan berbagai kerjasama dengan Republik India. Pada hari ini sebentar lagi saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, ke New Delhi, atas undangan dari pemerintah India, dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului, yang berangkat lebih dulu di sana melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN Nusantara pada periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Dan untuk tahap kedua pembangunan IKN pada 2028, Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik. Badan Otorita IKN menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Karena itu Basuki mengaku mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya. Ia menuturkan dibutuhkan alokasi dana APBN sebesar 48,8 triliun rupiah untuk menyelesaikan target tersebut. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. Basuki menambahkan hingga saat ini APBN yang telah diserap untuk tahap awal pembangunan IKN atau pada periode 2022 hingga 2024 adalah sebesar 89 triliun rupiah. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan para menteri dan kepala lembaga terkait telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai keseriusan investasi dari pihak swasta yang telah menjalankan peletakan batu pertama. Di mana pihak swasta yang sudah groundbreaking akan ditinjau untuk memastikan kelanjutan investasi.
Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.